Bapak, Ibu, saudari-saudara, orang muda yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang mengimani Allah dan percaya akan kasih Allah, percaya kepada Kristus yang telah menyelamatkan orang beriman dengan berkorban di kayu salib menghapus dosa-dosa mereka. Ketika orang itu berbuat dosa, orang kemudian sadar dan bertekad untuk kembali ke jalan yang dikehendaki Allah, berusaha mengubah hidupnya untuk lebih baik lagi seturut dengan kehendak Allah. Kalau dalam gereja Katolik, tentunya melalui sakramen tobat. Sabda hari ini, kalau kita cermati, polanya hampir sama, yaitu ada orang yang merasa berdosa, lalu mereka mengalami kasih Allah yang begitu besar, dan hidup mereka pun kemudian berubah. Yaitu Yesaya tadi merasa dirinya adalah orang yang berdosa dengan menyebut dirinya sebagai orang yang najis bibir. Ia hidup di antara orang-orang yang najis bibir. Artinya bahwa ia sadar berdosa karena orang-orang di sekitarnya itu melanggar perjanjian dengan Allah. Mereka yang seharusnya menjadi umat Allah tetapi tidak melaksanakan kehendak Allah, sehingga orang-orang itu berdosa. Tapi kemudian kasih karunia Allah datang kepada Yesaya, dan melalui serafim yang datang kepadanya membawa bara ke mulutnya, dan disitulah Yesaya mengalami karunia dari Allah, dosa-dosanya dihapuskan. Bara yang panas melambangkan pemurnian, melambangkan situasi yang sakit tetapi kemudian disembuhkan oleh karunia Allah. Dan ketika ia sudah berubah, ia pun siap untuk diutus dengan mengatakan dirinya, "Inilah aku, utuslah aku." Lalu kita juga kenal sosok Paulus yang disebut tadi dalam bacaan kedua paling hina di antara para rasul. Dia adalah penganiaya jemaat, tetapi dia mengalami kasih karunia dari Allah yang begitu besar. Ketika Allah mengungkapkan dirinya kepada Paulus, hidupnya pun berubah. Yang tadinya menjadi penganiaya jemaat, kemudian dia justru menjadi rasul yang luar biasa, mewartakan Injil ke berbagai tempat di seluruh dunia. Dia katakan dia bekerja lebih keras daripada rasul yang lain karena hidupnya sudah berubah. Dua sosok itu kemudian kita bersama akan melihat satu sosok, yaitu Simon atau Petrus dalam Injil yang kita dengar tadi. Kisah Injil latar belakangnya adalah bahwa banyak orang mendengarkan Kristus, dan ia ada di dekat danau serta melihat dua perahu. Nelayannya sudah turun dan sedang membersihkan jala. Ia naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Petrus. Ia minta Petrus menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai, lalu ia mengajar. Kita dapat membayangkan bahwa Petrus itu bangga karena perahunya dipilih oleh Kristus. Petrus mungkin berpikir, ia orang yang biasa saja, hanya nelayan, tetapi ia merasa orang yang patut dihormati. Namun kemudian ada kejutan. Ketika saat pengejaran selesai, sesungguhnya Petrus mungkin berharap menerima ucapan selamat dari orang banyak. Justru Kristus menyuruhnya bertolak lebih ke tengah danau dan menebarkan jala. Saudara-saudari, kitab suci tidak banyak bicara mengenai perasaan orang. Kita dibiarkan membayangkannya dan menghayatinya sendiri. Petrus ragu-ragu saat disuruh bertolak lebih jauh. Ia menjawab demikian, "Telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa." Melalui kisah ini kita dapat berkaca dalam diri kita sendiri. Mungkin kita merasa sudah berjerih payah,
sudah buang banyak tenaga, mengeluarkan banyak waktu, ataupun merasa bahwa sudah mempertaruhkan segala-galanya, tapi ternyata tidak ada hasil sama sekali. Mungkin ada rasa ragu dan bimbang dan berkata, "Tuhan, mengapa Engkau tidak menolong aku? Di manakah Engkau ketika aku mengalami kesulitan?" Saudara-saudari, Petrus juga mengalami saat yang sulit bila ia menyerah dan berkata bahwa ia sudah mencoba tidak dapat ikan dan lebih baik kembali ke rumah, maka ia menolak tawaran dari Kristus. Sebaliknya, bila Petrus memutuskan untuk mau bertaruh, untuk mengambil resiko, ia menjadi pemberita Injil yang lulus ujian kepercayaan. Tadi dikatakan demikian oleh Petrus, "Karena Engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudari, betapa dalam kata-kata dari Petrus itu, "Karena Kau menyuruh." Sebab ini merupakan ungkapan biblis yang menunjukkan sikap manusia di hadapan Allah. Petrus berhenti membuat perhitungan dan menyerahkan diri kepada firman Tuhan. Kita dapat melihat melalui kisah ini ciri-ciri khusus orang yang dicari Kristus sebagai pemberita Injil. Kristus menguji dan membentuk pemberita Injil. Dari pengalaman kita tahu bahwa umumnya mereka yang membuat banyak perhitungan, terus cemas pada dirinya sendiri, yang selalu mau menguji segala sesuatu apakah sejalan atau tidak dengan perhitungan mereka, bukanlah tanah subur untuk panggilan. Namun pemberita Injil yang sejati nampak justru ketika ia mengalami masalah dan berani ambil resiko. Petrus mau ambil resiko. Jala yang ia tebarkan atas perintah Kristus menjadi penuh. Inilah yang dinamakan aspek kerigma atau pewartaan. Ada satu kenyataan luar biasa dan tak terduga. Kenyataan luar biasa dan tak terduga. Petrus menemukan kuasa Allah dan ia pun merebahkan diri di kaki Kristus lalu berkata, "Pergilah dariku, karena aku ini orang berdosa." Telah terjadi sesuatu. Kuasa Kristus mengungkit keluar kedosaan Petrus. Saudara-saudari, barangkali Petrus bukan pendosa terbesar di Kapernaum, tapi pasti ia juga seorang yang bila dihadapkan pada kekuasaan dan kekudusan Allah, merasa bahwa hidupnya ada yang tidak beres. Seperti tadi Yesaya dan juga Paulus ketika menghadapi kuasa Allah, merasa tidak pantas, merasa berdosa. Mungkin kita pun sudah merasa diselamatkan oleh Allah, kadangkala juga merasa tidak pantas, tidak berdosa, dan butuh pertobatan. Saudara-saudari, Kristus menuntun Petrus melakukan tindakan iman. Hasil dari tindakan iman ialah Petrus mengakui kebesaran, kebaikan, dan kekuasaan Kristus secara naluriah. Dengan mudah, tanpa paksaan, dosa Petrus muncul keluar. Ia sadari dosa-dosanya tanpa paksaan. Kristuslah yang menuntun Petrus sebagai orang pertama ke tempat yang Kristus kehendaki, kepada pemurnian yang sejati, kepada kerendahan hati, kepada pengakuan perlunya belas kasih Allah. Saudara-saudari, kita dapat menerapkannya pada perjalanan pertobatan kita. Kebutuhan kita akan keselamatan akan muncul bila kita dihadapkan pada pertimbangan akan belas kasih Allah terhadap diri kita, pada kuasa dan kebaikannya. Kristus mau membentuk pemberita Injil melalui loncatan kepercayaan dengan menunjukkan kuasanya, lalu secara bertahap ia membangkitkan pertobatan sejati. Kisah Petrus berakhir dengan kejutan. Tuhan berkata, "Jangan takut, mulai sekarang kamu akan menjala manusia." Inilah pembalikan keadaan. Petrus yang tadinya sadar sebagai orang berdosa, sebagai orang biasa, sebagai nelayan,
malahan dibuat Kristus menjadi orang kepercayaannya. Dan kita tahu bahwa Petrus adalah pemimpin dari para rasul, dan pengganti Petrus adalah Paus Fransiskus yang menjadi pemimpin kita. Dan ada sebuah simbol ketika orang-orang diajak Kristus diajar di perahu Petrus, bukankah itu ibaratnya perahu sebagai bahtera, sebagai gereja yang pasti disemangati Kristus dan dipimpin oleh Petrus. Dan saat ini kita juga dalam gereja Katolik, dalam sebuah bahtera, dalam sebuah perahu yang berlayar dengan pimpinan dari Paus Fransiskus, dan tentu dengan bimbingan oleh Roh Kudus ataupun Allah Tritunggal. Sebuah simbol yang kalau dihubung-hubungkan ternyata memiliki makna sendiri. Saudara-saudari, inilah dimaksud mengalami kuasa Allah. Inilah pembentukan pemberita Injil, yaitu ia dibentuk atau Petrus dibentuk oleh transformasi atau perubahan-perubahan yang mengagumkan yang dikerjakan oleh kuasa Allah dalam diri kita. Semoga kita mampu senantiasa menyadari kasih Allah dalam diri kita, dan kita juga mampu melakukan perubahan dalam diri kita dengan usaha pertobatan kita, sehingga Tuhan juga memberikan karunia kepada kita, memberikan kepercayaan kepada kita. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.